Cerita diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama David dan Amy sedang dalam perjalanan menuju desa tempat Amy dilahirkan. Mereka memutuskan pindah ke sana karena tuntutan pekerjaan David sebagai penulis yang membutuhkan suasana tenang agar bisa fokus menyelesaikan tulisannya. Di tengah perjalanan, mereka singgah di sebuah bar kecil untuk makan siang. Tanpa diduga, di tempat itu Amy bertemu dengan Charlie, mantan pacarnya di masa lalu. Setelah saling mengenal kembali, Charlie mengetahui bahwa David dan Amy akan pindah ke rumah lama milik mendiang ayahnya. Charlie pun menawarkan diri untuk membantu memperbaiki bagian rumah yang rusak. Ia mengatakan bahwa dirinya sekarang bekerja sebagai tukang bersama beberapa temannya. David yang mendengar tawaran itu langsung menerimanya dengan antusias. Appreciate it, sir. Thank you. Tak lama kemudian, David pergi ke bar untuk membeli minuman, meninggalkan Amy dan Charlie berbicara berdua. Dalam kesempatan itu, Charlie mulai menggoda Amy sambil mengungkit kenangan masa lalu mereka. Namun Amy merasa tidak nyaman karena sekarang ia sudah menikah dengan David. Dari kejauhan, David sempat melihat sikap Charlie, tapi ia masih mencoba berpikir positif. Beberapa saat kemudian, suasana bar tiba-tiba menjadi gaduh. Pemilik bar terlibat keributan dengan seorang pria bernama Tom yang sudah terlalu mabuk tapi menolak berhenti minum. Tom dikenal sebagai pria yang kasar dan egois. Ia juga merupakan pelatih tim sepak bola di kota kecil tersebut. Beruntung, seorang sheriff bernama John datang dan segera menghentikan keributan itu. Dari kejadian tersebut, David mulai mendapat gambaran tentang karakter orang-orang di kota itu. Saat keluar dari bar, David dan Amy melihat seorang pria sedang duduk di mobil mereka. Pria itu bernama Niels dan ia tampak seperti orang yang sedang mengalami depresi. Amy pun kemudian mencoba merayunya dengan lembut agar ia mau turun dari mobil mereka. Setelah kejadian itu, David dan Amy melanjutkan perjalanan menuju rumah tua milik ayahnya. Di samping rumah tersebut, terdapat sebuah gudang yang atapnya sudah rusak. Mereka memutuskan tinggal di rumah itu karena suasananya sangat tenang, sesuatu yang sangat dibutuhkan David untuk bekerja. Di dalam rumah itu masih tersimpan berbagai benda berburu peninggalan ayah Amy. Melihat benda-benda klasik itu, David justru semakin menyukai rumah itu. Tidak hanya itu, terlihat kucing kesayangan Amy juga masih hidup dan tinggal di sana, seolah menunggu kepulangan majikannya. Hari pertama mereka di rumah itu pun dihabiskan dengan membereskan barang-barang pindahan mereka yang baru saja tiba. Keesokan paginya, David dikejutkan oleh kedatangan Charlie bersama teman-temannya. Mereka sudah mulai memperbaiki atap gudang tanpa memberitahu terlebih dahulu. David yang masih ngantuk langsung menemui mereka. Ia mengatakan bahwa kedatangan mereka terlalu pagi, bahkan musik yang mereka putar terlalu keras dan sangat mengganggu tidurnya. Charlie pun menerima teguran itu. Namun tak lama kemudian, salah satu temannya yang bernama Big tiba-tiba masuk ke dalam rumah tanpa permisi dan langsung mengambil minuman dari kulkas. Hal itu membuat David merasa sangat terganggu, apalagi saat ia sedang bekerja. Setelah Big pergi, David menceritakan kejadian itu kepada Amy. Ia mengatakan bahwa sikap Big sangat tidak sopan karena masuk ke rumah orang tanpa izin. Mendengar itu, Amy mempersilahkan David mengambil sikap apapun yang menurutnya benar, karena rumah itu sekarang juga merupakan rumah David. David pun kembali keluar untuk menemui Charlie. Di sana ia merasa heran karena Charlie dan teman-temannya sudah berhenti bekerja padahal hari belum siang. Charlie mengatakan bahwa ia dan teman-temannya akan pergi berburu dan akan melanjutkan pekerjaan atap gudang itu besok lagi. You guys are done for the day? Yeah, you bet. Sorry, I thought I told you that. It's been a good day. We got a lot accomplished. David sebenarnya kesal, tetapi ia hanya bisa diam. Sebelum Charlie pergi, David memperingatkan agar ia mengingatkan teman-temannya untuk menjaga sopan santun dan tidak sembarangan masuk ke rumah mereka. Charlie pun berjanji akan melakukannya, meskipun David tampak tidak sepenuhnya percaya kepadanya. Malam harinya untuk pertama kalinya di rumah itu, David dan Amy pun menghabiskan waktu berdua sebagai pasangan suami istri. Sementara itu di bar, keributan hampir terjadi lagi akibat ulahnya Tom. Ia memperingatkan kakaknya Niels agar berhenti mendekati anak gadisnya yang bernama Genesee. Untungnya Sheriff John berada di sana sehingga situasi bisa dikendalikan. Keesokan harinya ketika Amy baru kembali dari jogging pagi, Charlie dan teman-temannya memperhatikannya dengan tatapan menggoda.
Ami kemudian mengeluhkan hal itu kepada David. Ia merasa semakin tidak nyaman dengan kehadiran mereka karena sepertinya para tukang atap itu mulai memperhatikan tubuhnya. Mendengar itu, David justru menyarankan agar Ami memakai pakaian lebih tertutup. Ucapan itu membuat Ami tersinggung karena menurutnya ia berpakaian seperti itu hanya untuk suaminya. David kemudian bercanda bahwa jika begitu, tidak ada alasan untuk malu dilihat orang lain karena dirinya juga sudah sering melihat Ami bahkan tanpa pakaian. Ucapan itu membuat Ami sangat kesal. Ia pun langsung berjalan menuju jendela dan dengan sengaja memperlihatkan tubuhnya kepada para tukang atap itu agar mereka tidak penasaran lagi. Namun Ami tidak menyadari bahwa tindakannya itu justru akan menjadi keputusan yang sangat salah, di mana Charlie dan teman-temannya semakin penasaran dan mulai memiliki keinginan yang lebih jauh terhadap Ami. Setelah pekerjaan hari itu selesai, David bertemu lagi dengan Charlie dan teman-temannya di jalan. Mereka sengaja menyuruh David mendahului mobil mereka, namun tindakan itu hampir saja membuat David mengalami kecelakaan. Dari kejadian itu terlihat jelas bahwa Charlie mulai menunjukkan sikap tidak sukanya kepada David. Setelah memperbaiki ban mobilnya yang rusak akibat kejadian tadi, David kembali bertemu Charlie dan teman-temannya di bar. Di sana seseorang kemudian mengundang David untuk datang ke gereja keesokan harinya karena akan ada doa bersama untuk tim sepak bola kota yang akan bertanding. David menerima undangan itu dan keesokan harinya ia dan Ami datang ke gereja untuk mengikuti acara tersebut. Namun di tengah acara, David merasa gerah dan memutuskan keluar untuk menunggu di mobil. Charlie yang melihatnya kemudian menyusul keluar. Di sana, ia kemudian menasihati David bahwa acara itu sangat sakral dan David seharusnya menunjukkan sikap yang lebih sopan. David pun meminta maaf karena tidak mengetahuinya. Namun setelah itu, David mengingatkan Charlie dengan sebuah kutipan ayat di Alkitab yang berbunyi bahwa seseorang tidak boleh menginginkan istri orang lain. Mendengar itu, Charlie langsung menyadari bahwa David sebenarnya mengetahui perasaannya terhadap Ami. Beberapa hari kemudian, David dan Ami menghadiri pertandingan sepak bola di kota itu. Di sana mereka bertemu dengan beberapa teman lama Ami. Salah satunya adalah Genesi, anak gadisnya Tom. Suasana pertandingan awalnya terlihat normal. Warga kota berkumpul dengan penuh semangat mendukung tim mereka. Namun situasi tiba-tiba berubah ketika Tom melihat Niels berdiri tidak jauh dari anaknya. Tanpa pikir panjang, Tom langsung menyerang Niels di depan banyak orang. Melihat Niels dipukuli, Ami secara spontan mencoba melerai dan menolongnya. Namun tindakan Ami justru membuat situasi semakin kacau. Akhirnya David memutuskan membawa Ami pulang. Di sana David menegur istrinya karena terlalu ikut campur dalam urusan orang lain. Malam harinya, David dikejutkan oleh sebuah pemandangan mengerikan di dalam rumah, yang mana kucing kesayangan Ami ditemukan mati tergantung di dalam lemari. Ami sangat terpukul melihat kejadian itu. Mereka langsung mencurigai Charlie dan teman-temannya sebagai pelakunya, namun mereka tidak memiliki bukti apapun untuk menuduh. Karena itu, keesokan harinya, David dan Ami sengaja mengundang Charlie dan teman-temannya untuk minum bersama di rumah. Tujuan mereka sebenarnya adalah untuk mengorek informasi tentang kematian kucing tersebut. Namun Charlie dan teman-temannya bersikap santai. Mereka mengaku tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Bahkan dalam suasana tersebut, mereka justru mengajak David untuk ikut berburu rusa di hutan karena musim berburu sudah tiba. David yang tidak ingin dianggap pengecut, akhirnya menerima ajakan tersebut. Keesokan harinya mereka pun berangkat ke hutan untuk berburu. Setibanya di sana, mereka mulai berpencar untuk mencari hewan buruan. Namun perlahan-lahan David justru dibiarkan berjalan semakin jauh sendirian ke dalam hutan. Tanpa disadari, semuanya memang sudah direncanakan oleh Charlie. Sementara David berada jauh di dalam hutan, Charlie justru kembali ke rumahnya Ami. Di sana, ia memaksa masuk ke dalam rumah. Ami yang sendirian tentu saja tidak mampu melawannya. Sampai akhirnya, Charlie pun kemudian berhasil memperkawas Ami. Yang lebih mengerikan lagi, Norman ternyata juga ada di sana. Jadi setelah Charlie selesai, Norman pun ikut melecehkan Ami. Sementara itu di hutan, David yang tidak mengetahui apa yang terjadi di rumah berhasil menembak seekor hewan buruan. Namun tak lama kemudian, ia bertemu dengan Sheriff John yang melihatnya membawa senjata. John pun mempertanyakan hal itu karena menurutnya musim berburu belum dimulai.
David terkejut mendengar hal tersebut, dan saat itulah ia menyadari bahwa Charlie dan teman-temannya telah menipu dirinya. Ketika David akhirnya pulang ke rumah, ia menemukan Amy duduk termenung di kamar. David merasa ada yang tidak beres dan mencoba menanyakan apa yang terjadi. Namun Amy hanya diam dan tidak sanggup menceritakan bahwa dirinya baru saja diperkaos. Amy hanya meminta David agar mereka segera pindah dari tempat itu. Ia mengatakan sudah tidak nyaman lagi dengan keberadaan Charlie dan teman-temannya. Namun David menolak. Ia merasa sangat menyukai tempat tersebut dan tulisannya juga belum selesai. Kemudian sebagai bentuk kekesalannya karena telah ditinggalkan sendirian di hutan, David akhirnya memutuskan untuk memecat Charlie dan teman-temannya. Malam harinya David mencoba menghibur istrinya dengan mengajak Amy menonton pertandingan sepak bola kota itu. Namun sepanjang pertandingan, Amy terlihat sangat gelisah. Trauma dari kejadian yang dialaminya masih membekas. Terlebih lagi, ia melihat Charlie dan Norman berada di sana, terus memperhatikannya dari kejauhan. Di sisi lain, Genesee diam-diam menemui Niels. Ia mencoba merayunya dan bahkan mengajaknya ke ruang pemain yang sepi. Namun ketika Genesee hendak memulai sesuatu dengan Niels, tiba-tiba suara Tom terdengar dari luar memanggil putrinya dengan keras. Niels yang sudah trauma dan ketakutan menjadi panik. Ia langsung membekap Genesee agar tidak bersuara. Namun tanpa disadari, tindakannya itu justru membuat Genesee kehabisan napas dan meninggal. Sementara itu, David yang melihat Amy semakin tidak nyaman berada di stadion, ia pun memutuskan mengajak istrinya pulang. Namun di tengah perjalanan, mobil mereka tiba-tiba menabrak seseorang. Are you okay? Ternyata orang itu adalah Niels yang sedang berlari ketakutan. Kecelakaan itu membuat tangan Niels patah. Dalam kepanikan, David dan Amy pun membawa Niels ke rumah mereka. Di sisi lain, Tom yang menemukan putrinya telah meninggal langsung mengamuk. Ia meminta bantuan Charlie dan teman-temannya untuk mencari Niels. Saat itu, Charlie mulai curiga bahwa Niels mungkin pergi bersama David dan Amy, karena sebelumnya mereka terlihat meninggalkan stadion dengan tergesa-gesa. Mereka pun segera menuju ke rumah David. Beberapa saat kemudian, mobil Charlie dan yang lain akhirnya tiba di rumah David. Begitu turun dari mobil, Charlie langsung berteriak memanggil dari luar rumah. Ia menyuruh David agar segera menyerahkan Niels. Suasana di luar rumah pun langsung dipenuhi ketegangan. Sementara di dalam rumah, David yang mendengar teriakan itu langsung menyadari bahwa masalah besar telah datang ke depan pintunya. Ia pun segera menoleh ke Amy dan Niels yang terlihat sangat ketakutan. Dengan suara pelan namun tegas, David kemudian menyuruh mereka diam dan naik bersembunyi ke atas loteng. Amy pun segera mengajak Niels naik ke lantai loteng. Sementara di bawah, David mencoba menghadapi situasi sendirian. Dari balik pintu itu, ia mencoba berbicara dengan mereka. David berusaha melakukan mediasi, mencoba menenangkan Tom dan yang lain agar tidak bertindak gegabah. Namun kata-kata itu sama sekali tidak menenangkan mereka. Tom justru semakin marah. Charlie dan orang-orangnya mulai kehilangan kesabaran. Mereka mulai memaksa David untuk menyerahkan Niels saat itu juga. Situasi di luar rumah pun semakin memanas. Namun tepat pada saat keadaan hampir berubah menjadi kekerasan, sebuah mobil patroli tiba-tiba datang di halaman rumah itu. Sheriff John turun dari mobilnya dan segera menenangkan situasi. Ia segera mengarahkan pandangannya kepada Charlie dan Tom yang memegang senjata, lalu menyuruh mereka untuk meletakkan senjata-senjatanya. Suasana pun langsung hening sejenak. Sheriff John kemudian bertanya dengan tegas, apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa mereka memaksa David keluar dari rumah. Dengan wajah penuh amarah, Tom mengatakan kalau David dan Amy menyembunyikan Niels di dalam, orang yang sudah membunuh putrinya. Mendengar penjelasan itu, Sheriff John mencoba menenangkan semua pihak. Ia kemudian memanggil David dari depan rumah, menyuruhnya keluar untuk menjelaskan semuanya, dan John berjanji akan menjamin keselamatannya. Namun dari dalam rumah, David menolak. Ia tahu situasi di luar sangat berbahaya. David takut jika ia membawa Niels keluar, Tom yang sedang diliputi kemarahan akan langsung membunuh pria itu. Mendengar penolakan tersebut, emosi Tom akhirnya benar-benar meledak. Tanpa banyak bicara lagi, Tom langsung mengangkat senjatanya. Dan tanpa ampun, ia langsung menembak Sheriff John yang menghalangi pintu rumah itu. Tembakan itu langsung menjatuhkan sang sheriff. John pun tewas di tempat. Setelah itu, Tom segera memprovokasi Charlie dan teman-temannya. Ia memerintahkan mereka untuk menangkap 3 orang yang ada di dalam rumah itu. Serangan brutal pun dimulai.
Dalam kekacauan itu, David sempat mengalami luka di bagian kepalanya saat mencoba mempertahankan rumahnya. Namun Tom dan yang lainnya justru semakin brutal. Mereka mulai merusak rumah tersebut. Norman bahkan menyiram gudang di samping rumah dengan bensin, lalu membakarnya. Tak lama kemudian, api juga melahap mobil milik David yang berada di dekat gudang itu. Sementara itu, Chris mencoba masuk ke dalam rumah melalui jendela. Namun saat ia baru saja masuk, David langsung menghentikannya menggunakan mesin paku. Dan serangan itu membuat Chris tewas seketika. Melihat salah satu temannya terbunuh, mereka kemudian mencoba mendobrak tembok rumah dengan menggunakan mobil mereka. Benturan keras akhirnya membuat tembok rumah itu jebol dan mereka berhasil masuk ke dalam. Namun David sudah siap menghadapi mereka. Dengan sebuah senjata, David pun berhasil menghabisi Tom dan Dick satu persatu. Sementara itu di sisi lain rumah, Norman berhasil masuk lebih dulu dan menemukan Amy. Di tengah kekacauan tersebut, Norman bahkan mencoba memperkaos lagi Amy. Namun untungnya, David segera tiba di sana. Charlie yang melihat perbuatan Norman juga tidak menyetujuinya. Ia langsung menodongkan senjatanya kepada Norman. Untuk beberapa saat mereka pun saling menodongkan senjata. Hingga akhirnya Charlie mengalah dan meletakkan senjatanya. Saat itulah Amy melihat kesempatan. Dengan cepat ia merebut senjata milik Charlie. Dan tanpa ragu, Amy langsung menembak Norman hingga tewas. Namun konflik belum berakhir. Pertarungan sengit kemudian terjadi antara David dan Charlie. Dalam perkelahian itu, Charlie terlihat lebih menguasai keadaan. Ia berhasil menekan David dan hampir mengakhiri hidupnya. Want your glasses? Saat Charlie hendak menembak David, tiba-tiba Amy datang dan menghentikannya dengan menodongkan senjata. Charlie pun kemudian mencoba menenangkan Amy. Ia membujuknya agar meletakkan senjata tersebut. Namun tanpa Charlie sadari, momen itu justru menjadi kesempatan bagi David. Dari belakang, ia diam-diam mengambil sebuah ranjau yang sudah ia siapkan dan kemudian memasangkannya tepat di kepala Charlie. Dan Charlie pun akhirnya tewas. Dengan demikian, Charlie dan semua teman-temannya akhirnya mati di tangan David dan Amy. Di bagian akhir, David berjalan keluar dari rumahnya. Dengan wajah penuh luka dan tubuh kelelahan, ia berhenti sejenak menatap gudang miliknya yang sedang terbakar hebat. Kobaran api itu menyala terang di tengah malam yang sunyi. Dan malam itu telah mengubah segalanya bagi mereka.